Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tuan Watson. Pada video kali ini, kita akan membahas sistem persamaan linear tiga variabel. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari materi prasyarat dari sistem persamaan linear tiga variabel, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Ya, pada sistem persamaan linear dua variabel, ada beberapa metode yang kalian gunakan, yaitu grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran. Untuk sistem persamaan linear tiga variabel ini sedikit berbeda untuk penyelesaiannya. Ada beberapa tambahan metode penyelesaian. Yang pertama ada metode Gauss-Jordan, yang kedua metode Cramer, yang ketiga metode substitusi, yang keempat metode eliminasi, dan yang kelima metode campuran. Untuk video kali ini Bapak akan fokus ke tiga metode, yaitu eliminasi, substitusi, dan metode Cramer. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu metode substitusi. Ya, selesaikanlah persamaan berikut menggunakan metode substitusi. Di sini ada tiga buah persamaan, yaitu 4x tambah 2y tambah 4z sama dengan 4 merupakan persamaan pertama. Setelah itu ada 4x tambah 6y tambah z sama dengan 15 merupakan persamaan kedua. Dan 2x ditambah 2y ditambah 7z sama dengan negatif 1 merupakan persamaan ketiga. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita bisa merubah bentuk dari persamaan 1, 2, ataupun 3 ke bentuk x, y, atau z sama dengan. Di sini Bapak akan merubah bentuk dari persamaan pertama menjadi bentuk y sama dengan. Sebelumnya, di persamaan pertama ini, kedua ruas kita bagi dengan 2, sehingga didapatkan 2x ditambah y ditambah 2z sama dengan 2. Kita rubah menjadi bentuk y sama dengan, sehingga didapatkan y sama dengan negatif 2x dikurangi 2z ditambah 2. Ini merupakan persamaan keempat. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. Yang mana persamaan 2-nya yaitu 4x tambah 6y ditambah z sama dengan 15. Berarti 4x ditambah 6, y-nya kita rubah menjadi min 2x kurangi 2z ditambah 2. Min 2x dikurangi 2z ditambah 2. Kemudian ditambah dengan z sama dengan 15. Setelah itu kita uraikan 4x 6 dikali dengan negatif 2x, berarti negatif 12x. 6 dikali negatif 2z, berarti negatif 12z. 6 dikali 2, berarti 12. Ditambah z, sama dengan 15. Ya, kemudian kita sederhanakan. 4x kurangi 12x, berarti negatif 8x. Kemudian negatif 2z ditambah z, berarti negatif 11z. 15 dikurangi 12. Berarti berapa? Ya, 3. Kenapa 15 kurangi 12? Karena di sini 12-nya itu pindah ruas. Sehingga didapatkan negatif 8x kurangi 11z sama dengan 3. Ini kita sebut dengan persamaan kelima. Ya, kemudian langkah selanjutnya adalah kita substitusikan persamaan keempat ke persamaan 3. Persamaan 3-nya yaitu 2x ditambah 2y ditambah 7z sama dengan negatif 1. Berarti 2x ditambah 2, y-nya kita rubah menjadi negatif 2x kurangi 2z tambah 2. Negatif 2x dikurangi 2z ditambah 2. Kemudian ditambah 7z sama dengan negatif 1. Kemudian kita uraikan 2x 2 dikali negatif 2, berarti negatif 4x. 2 dikali negatif 2z, berarti negatif 4z. 2 dikali 2, berarti plus 4. Ditambah 7z, sama dengan negatif 1. Kemudian kita sederhanakan. 2x kurangi 4x, berarti negatif 2x. Min 4z ditambah 7z, berarti plus 3z. Ya. Kemudian negatif 1 dikurangi 4. Berarti akan sama dengan berapa? Negatif 5 ya. Ini kita sebut persamaan ke-6.
Kemudian kita rubah bentuk ini menjadi bentuk X sama dengan. Berarti X sama dengan 5 ditambah 3Z per 2. Ini kita sebut dengan persamaan ke-7. Setelah itu, langkah selanjutnya, ya kemudian kita substitusikan persamaan 7 ini ke persamaan 5. Persamaan 5-nya itu berarti negatif 8X kurangi 11Z sama dengan 3. Kita rubah nilai X-nya menjadi 5 ditambah 3Z per 2. Sehingga didapatkan negatif 8 dikali X-nya kita rubah menjadi 5 ditambah 3Z per 2. 5 ditambah 3Z per 2. Kemudian dikurangi 11Z sama dengan 3. Negatif 8 dibagi 2. Ya, sisanya negatif 4. Negatif 4 dikali 5 ditambah 3Z dikurangi 11Z akan sama dengan 3. Kemudian kita sekarang uraikan. Negatif 4 dikali 5, negatif 20. Negatif 4 dikali 3Z, berarti negatif 12Z. Dikurangi 11Z akan sama dengan 3. Ya, sekarang kita sederhanakan. Sehingga didapatkan negatif 23Z akan sama dengan 23. Ya, setelah itu kedua ruas kita bagi dengan negatif 23. Sehingga didapatkan Z sama dengan negatif 1. Seperti itu. Sekarang kita telah menemukan nilai dari Z, yaitu negatif 1. Kemudian Z sama dengan negatif 1 ini kita substitusikan ke persamaan 6. Ya, sehingga didapatkan negatif 2X ditambah 3 dikali negatif 1 akan sama dengan negatif 5. Ya, sekarang kita uraikan negatif 2X. 3 dikali negatif 1 berarti negatif 3 akan sama dengan negatif 5. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan 3. Sehingga didapatkan negatif 2X akan sama dengan negatif 2. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Sehingga didapatkan nilai X sama dengan 1. Nah, kita sudah dapat nilai X dan nilai Z. Berarti tinggal kita cari nilai Y. Sekarang kita substitusikan nilai X sama dengan 1, Z sama dengan negatif 1 ke persamaan keempat. Yang mana Y itu akan sama dengan negatif 2X dikurangi 2Z ditambah 2. Kita rubah X-nya menjadi 1. Berarti negatif 2 dikali 1 dikurangi 2 dikali Z-nya itu adalah negatif 1. Kali negatif 1 ditambah 2. Ya, sekarang kita uraikan. Negatif 2 dikali 1 berarti negatif 2. Kemudian negatif 2 dikali negatif 1 jadi positif 2 ditambah 2. Negatif 2 ditambah 2 ditambah 2 berarti akan sama dengan 2. Ya. Sehingga didapatkan solusi dari ketiga persamaan ini yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan negatif 1. Ya, sekarang kita coba menggunakan soal yang sama tetapi dengan metode yang berbeda. Untuk kali ini kita akan menggunakan metode eliminasi. Di sini kita masih memiliki 3 buah persamaan, yaitu 4X tambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 4 merupakan persamaan pertama. Kemudian ada 4X tambah 6Y ditambah Z sama dengan 15 untuk persamaan kedua. Serta 2X ditambah 2Y ditambah 7Z sama dengan negatif 1 untuk persamaan ketiga. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita pilih 2 buah persamaan lalu eliminasi salah satu variabelnya. Di sini Bapak akan menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian Bapak akan mengeliminasi variabel X. Ya, persamaan satunya yaitu 4X ditambah 2Y ditambah 4Z akan sama dengan 4. Kemudian persamaan 2-nya adalah 4X ditambah 6Y ditambah Z akan sama dengan 15. Agar variabel X-nya itu tereliminasi, maka
tandanya harus dikurangi. 4x kurangi 4x sama dengan 0. 2y dikurangi 6y berarti akan sama dengan min 4y. 4z dikurangi z berarti akan sama dengan 3z. 4 dikurangi 15 akan sama dengan negatif 11. Nah, kita sebut ini persamaan keempat. Kemudian selanjutnya adalah kita mengeliminasi variabel x. Tapi kali ini untuk persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan satunya yaitu 4x ditambah 2y ditambah 4z akan sama dengan 4. Kemudian persamaan ketiganya yaitu 2x ditambah 2y ditambah 7z akan sama dengan negatif 1. Agar koefisien variabel x-nya ini sama, yaitu memiliki koefisien 4, maka persamaan kedua kita akan kalikan dengan 2. Persamaan 1 kita kali 1 dan persamaan 2 kita kali 2. Sehingga didapatkan 4x ditambah 2y ditambah 4z sama dengan 4. Kemudian 2 dikali 2x berarti 4x. 2 dikali 2y berarti 4y. 2 dikali 7z berarti 14z. Akan sama dengan 2 dikali negatif 1 berarti negatif 2. Agar variabel x-nya hilang, berarti tandanya dikurangi. 4x kurangi 4x sama dengan 0. 2y dikurangi 4y berarti akan sama dengan negatif 2y. 4 dikurangi 14 berarti akan sama dengan negatif 10z. 4 dikurangi negatif 2 berarti 6. Ini kita sebut dengan persamaan ke-5. Sekarang kita coba eliminasi nilai y pada persamaan keempat dan ke-5. Sekarang kita coba mengeliminasi variabel y pada persamaan keempat dan ke-5. Persamaan 4-nya yaitu negatif 4y ditambah 3z akan sama dengan negatif 11. Kemudian persamaan ke-5-nya yaitu negatif 2y dikurangi 10z akan sama dengan 6. Agar koefisien dari variabel y-nya sama, maka persamaan 1 kita kali 1 dan persamaan 2 kita kali 2. Sehingga didapatkan negatif 4y ditambah 3z akan sama dengan negatif 11. Kemudian persamaan yang kelimanya yaitu negatif 4y dikurangi 20z akan sama dengan 12. Agar variabel y-nya hilang, maka tandanya dikurang apa ditambah? Ya, dikurangi. Negatif 4y dikurangi negatif 4y berarti akan sama dengan 0. 3z dikurangi negatif 20z berarti akan sama dengan 23z. Negatif 11 dikurangi 12 berarti akan sama dengan negatif 23. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 23 sehingga didapatkan nilai z akan sama dengan negatif 1. Sekarang kita telah menemukan nilai dari z. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa mengeliminasi variabel z pada persamaan 4 dan 5. Persamaan 4-nya yaitu negatif 4y ditambah 3z akan sama dengan negatif 11. Kemudian persamaan 5-nya yaitu negatif 2y dikurangi 10z akan sama dengan 6. Agar koefisien dari variabel z-nya sama, maka persamaan keempat kita kalikan dengan 10 dan persamaan kelima kita kalikan dengan 3. Sehingga didapatkan negatif 40y ditambah 30z sama dengan negatif 110. Kemudian di sini persamaan kelimanya menjadi negatif 6y dikurangi 30z akan sama dengan 18. Agar variabel z-nya hilang, maka ditambah atau dikurang? Ya, ditambah. Negatif 40y ditambah negatif 6 berarti akan sama dengan negatif 46y. Akan sama dengan negatif 110 ditambah 18 berarti akan sama dengan negatif 92. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan negatif 46 sehingga didapatkan y akan sama dengan 2. Sekarang kita sudah dapatkan nilai dari variabel z dan variabel y. Sekarang kita coba untuk mencari nilai dari variabel x. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai dari variabel x, kita bisa mengeliminasi variabel y dari persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan satunya yaitu 4x ditambah 2y ditambah 4z akan sama dengan 4.
Kemudian persamaan 3-nya yaitu 2x ditambah 2y ditambah 7z akan sama dengan negatif 1. Ya, agar variabel y-nya hilang, maka tanda yang tepat adalah negatif. 4x kurangi 2x berarti sisa 2x. 2y dikurangi 2y berarti kan 0. 4z dikurangi 7z berarti negatif 3z. Akan sama dengan 4 dikurangi negatif 1 berarti akan sama dengan 5. Ini kita sebut dengan persamaan ke-6. Setelah itu, kita bisa mengeliminasi variabel y dari persamaan 2 dan 3. Persamaan 2-nya yaitu 4x ditambah 6y ditambah z akan sama dengan 15. Kemudian, persamaan ketiganya yaitu 2x ditambah 2y ditambah 7z akan sama dengan negatif 1. Agar koefisien dari variabel y sama, maka persamaan kedua kita kalikan dengan 1 dan persamaan ketiga akan kita kalikan dengan 3. Sehingga didapatkan 4x ditambah 6y ditambah z akan sama dengan 15. Kemudian, persamaan ketiga kita kalikan 3. 3 dikali 2x berarti 6x. 3 dikali 2y berarti 6y. 3 dikali 7z berarti 21z. Akan sama dengan 3 dikali negatif 1 berarti negatif 3. Ya, agar variabelnya hilang berarti ditambah apa dikurang? Ya, dikurangi. Sekarang kita operasikan. 4x kurangi 6x berarti negatif 2x. 6y dikurangi 6y, 0. Z dikurangi 21. Berarti yang sama dengan negatif 20z. 15 dikurangi negatif 3 berarti 18. Ini kita sebut dengan persamaan ke-7. Setelah itu, untuk mendapatkan nilai dari variabel x, kita bisa mengeliminasi variabel z dari persamaan 6 dan 7. Persamaan 6-nya yaitu 2x dikurangi 3z akan sama dengan 5. Persamaan 7-nya yaitu negatif 2x dikurangi 20z akan sama dengan 18. Agar koefisien dari variabel z-nya sama, maka untuk persamaan ke-6 kita kalikan dengan 20. Persamaan ke-7 kita kalikan dengan 3. Sehingga didapatkan 2x kali 20 berarti 40x. Negatif 3z dikali 20 berarti negatif 60z. 5 dikali 20 berarti yang sama dengan 100. Ya, kemudian persamaan ke-7-nya. Negatif 2x dikali 3 berarti negatif 6x. Negatif 20 dikali 3 berarti negatif 60z. 18 dikali 3 berarti akan sama dengan 54. Agar variabel z-nya hilang, maka ditambah apa dikurang? Ya, dikurang. 40x dikurangi negatif 6x berarti 46x. Min 60z dikurangi negatif 60z sama dengan 0. 100 dikurangi 54 berarti yang sama dengan 46. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 46 sehingga didapatkan x sama dengan 1. Jadi didapatkan nilai x, y, dan z yang memenuhi ketiga persamaan ini yaitu x sama dengan 1, kemudian y sama dengan 2, dan z sama dengan negatif 1. Ya, hasil ini sama dengan metode substitusi yang kita telah kerjakan. Ya, sekarang kita masuk ke metode selanjutnya yaitu metode Cramer. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit konsep dasar dari aturan Cramer. Yang mana jika diketahui sistem persamaan linear 3 variabel yaitu A1x ditambah B1y ditambah C1z sama dengan D1 untuk persamaan pertama, A2x ditambah B2y ditambah C2z sama dengan D2 untuk persamaan kedua, dan A3x ditambah B3y ditambah C3z sama dengan D3 untuk persamaan ketiga. Maka kita rubah dulu bentuk persamaan linear ini menjadi bentuk matriks seperti berikut. Kita lihat di sini matriks berordo 3 kali 3 yang mana terdiri dari 3 baris dan 3 kolom ini merupakan koefisien-koefisien dari ketiga persamaan tadi. Yang mana kita lihat pada baris pertama A1, B1, dan C1 merupakan koefisien dari persamaan pertama. Kemudian A2, B2, C2 merupakan koefisien dari persamaan kedua, serta A3, B3, dan C3 merupakan koefisien dari persamaan ketiga. Kemudian kita kalikan matriks 3 kali 3 ini dengan matriks berukuran 3 kali 1 yang mana terdiri dari 3 buah baris dan 1 kolom. Dan menghasilkan matriks berordo 3 kali 1 juga yang mana
Baris pertama merupakan konstanta dari persamaan pertama, baris kedua merupakan konstanta dari persamaan kedua, dan baris ketiga merupakan konstanta dari persamaan ketiga. Kemudian untuk mencari nilai X, Y, dan Z yaitu untuk mencari X adalah dx per d. Untuk mencari Y sama dengan dy per d. Dan untuk mencari Z sama dengan dz per d. Nah, sekarang kita uraikan dulu apa itu d, dx, dy, dan dz. Ya, sekarang kita coba uraikan dulu apa itu d. D itu merupakan determinan dari matriks yang berordo 3 kali 3. Berarti determinan dari A1, B1, dan C1. Kemudian A2, B2, dan C2. Kemudian A3, B3, dan C3. Ini adalah definisi dari D, yaitu determinan dari matriks 3 kali 3, yaitu A1, B1, C1, A2, B2, C2, dan A3, B3, C3. Kemudian, apa itu dx? Dx itu merupakan determinan dari, nah karena di sini ditanya variabelnya variabel X, maka kita rubah koefisien dari variabel X ini dengan konstanta, yaitu D1, D2, D3. Maka A1, A2, A3 kita rubah dengan D1, D2, dan D3. Kemudian kita tuliskan lagi B1, C1, B2, C2, kemudian B3, C3. Ini yang dinamakan dx. Kemudian, apa itu yang dinamakan dy? Ya, sama seperti tadi, dy itu merupakan determinan dari, karena di sini variabelnya itu variabel y, kita rubah koefisien dari variabel y ini dengan konstanta, yaitu D1, D2, dan D3. Sehingga didapatkan A1, A2, A3. Kemudian, kita rubah koefisien dari variabel y dengan konstanta, yaitu D1, D2, D3. Kemudian C1, C2, dan C3. Nah, sekarang yang terakhir, apa itu dz? Ya, dz ini berarti kita rubah koefisien dari variabel z dengan konstanta, yaitu D1, D2, D3. Maka didapatkan A1, A2, A3, B1, B2, B3. Kemudian kita rubah koefisien dari z menjadi konstanta, yaitu D1, D2, D3. Jadi ini yang dinamakan D, dx, dy, dan dz. Jadi D itu adalah determinan dari matriks A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Sedangkan dx merupakan determinan dari D1, B1, C1, D2, B2, C2, D3, B3, C3. Kemudian dy merupakan determinan matriks dari A1, D1, C1, A2, D2, C2, A3, D3, C3. Kemudian dz ini merupakan determinan matriks dari A1, B1, D1, A2, B2, D2, dan A3, B3, D3. Jadi, jangan sampai lupa konsep dari aturan Cramer, yaitu dengan menggunakan determinan matriks. Sekarang kita coba masuk ke contoh soal. Selesaikanlah persamaan berikut menggunakan metode Cramer. Di sini diketahui persamaan 1 yaitu 4x ditambah 2y ditambah 4z sama dengan 4. Kita sebut dengan persamaan pertama. Kemudian 4x tambah 6y ditambah z sama dengan 15. Ini kita sebut persamaan kedua. Dan 2x ditambah 2y ditambah 7z sama dengan negatif 1. Kita sebut ini persamaan ketiga. Kemudian kita rubah bentuk persamaan ini menjadi bentuk matriks. Berarti kita buat matriks berordo 3 kali 3 yang mana isinya adalah koefisien dari setiap persamaan. Kita lihat koefisien persamaan pertama yaitu 4, 2, 4. Kemudian koefisien dari persamaan kedua yaitu 4, 6, 1. Dan koefisien dari persamaan ketiga yaitu 2, 2, 7. Ya. Kemudian kita kalikan dengan matriks berordo 3 kali 1 yang memuat variabelnya yaitu X, Y, dan Z. Maka akan sama dengan atau menghasilkan matriks berordo 3 kali 1 juga yaitu, nah sekarang kita masukkan konstantanya. Konstanta pada persamaan pertama yaitu 4, konstanta pada persamaan kedua yaitu 15, dan konstanta pada persamaan pertama yaitu negatif 1. Sekarang kita telah merubah ke bentuk matriks. Ya, sekarang kita cari satu persatu.
Kalau untuk mencari X, berarti akan sama dengan dx per d. Untuk mencari Y, itu akan sama dengan dy per d. Dan untuk mencari nilai Z, akan sama dengan dz per d. Nah, sekarang kita cari tahu dulu, D itu apa? D ini merupakan determinan matriks dari koefisien-koefisien pada persamaan 1, 2, dan 3, yaitu 4, 2, 4. Kemudian 4, 6, 1. Kemudian 2, 2, 7. Nah, untuk mencari determinan matriks berorder 3 kali 3, kita bisa menggunakan aturan Sarus atau metode Sarus, yang mana kita tulis ulang lagi kolom pertama, yaitu 4, 4, 2. Kemudian kita tulis lagi kolom kedua, yaitu 2, 6, 2. Ya. Setelah itu, kita kali silang. Yang pertama yaitu 4 dikali 6 dikali 7. Kemudian 2 dikali 1 dikali 2. Setelah itu 4 dikali 4 dikali 2. Ya, sekarang kita hitung bersama-sama. 4 dikali 6 dikali 7 berarti akan sama dengan 168. Kemudian 2 kali 1 kali 2 berarti plus 4. 4 dikali 4 dikali 2 berarti akan sama dengan plus 32. Kemudian kita kurangi dari arah yang berlawanan, ya, yaitu 2 dikali 4 dikali 7. Kemudian 4 dikali 1 dikali 2. Dan 4 dikali 6 dikali 2. Ya, sekarang kita coba hitung bersama-sama. 2 dikali 4 dikali 7 berarti akan sama dengan 56. 4 dikali 1 dikali 2 berarti akan sama dengan plus 8. 4 dikali 6 dikali 2 berarti akan sama dengan plus 48. Ya, sekarang kita hitung. 168 ditambah 4 ditambah 32 berarti akan sama dengan 204. Dikurangi 56 ditambah 8 ditambah 48 berarti akan sama dengan 112. 204 dikurangi 112 berarti akan sama dengan 92. Nah, ini 92 ini merupakan determinan dari matriks D. Sekarang kita cari nilai dari dx. Ya, determinan dari x. Yaitu, kita rubah koefisien dari variabel x ini, yaitu 4, 4, 2 ini, menjadi konstanta yang bernilai 4, 15, dan min 1. Sehingga didapatkan 4, 2, 4, kemudian 15, 6, 1, dan negatif 1, 2, 7. Kemudian kita tulis ulang lagi kolom pertama dan kolom kedua. Kolom pertamanya 4, 15, negatif 1. Kolom keduanya 2, 6, 2. Untuk mencari determinannya, sama seperti yang tadi. Ya, kita kalikan silang. 4 dikali 6 dikali 7. Kemudian 2 dikali 1 dikali negatif 1. Setelah itu 4 dikali 15 dikali 2. Ya, sekarang kita coba hitung. 4 dikali 6 dikali 7 berarti akan sama dengan 168. 2 dikali 1 dikali negatif 1 berarti akan sama dengan negatif 2. 4 dikali 15 dikali 2 berarti akan sama dengan plus 120 ya. Dikurangi arah sebaliknya. Ya, arah sebaliknya yaitu 2 dikali 15 dikali 7. Kemudian 4 dikali 1 dikali 2. Dan 4 dikali 6 dikali negatif 1. Ya, sekarang kita coba hitung bersama-sama. 2 dikali 15 dikali 7 berarti akan sama dengan 210. 4 dikali 1 dikali 2 berarti akan sama dengan plus 8. 4 kali 6 dikali negatif 1 berarti akan sama dengan negatif 24. Ya, sekarang kita operasikan. 168 dikurangi 2 ditambah 120 akan sama dengan 286. Dikurangi 210 ditambah 8 dikurangi 24. Berarti akan sama dengan 194. 286 dikurangi 194 berarti akan sama dengan 92. Nah, ini dapat nilai dx-nya. Sekarang kita cari nilai dy-nya. Nilai dy berarti kita rubah koefisien dari variabel y dengan konstanta, yaitu 4, 15, dan negatif 1. Sehingga didapatkan 4, 4, 4, kemudian 4, 15, 1, kemudian 2, negatif 1, 7. Setelah itu kita tulis ulang kolom pertama dan kolom kedua. Kolom pertama yaitu 4,
42, dan kolom keduanya yaitu 4, 15, negatif 1. Sekarang kita hitung dengan cara yang sama. Ya, kita kalikan silang. 4 dikali 15 dikali 7. Kemudian 4 dikali 1 dikali 2. Setelah itu 4 dikali 4 dikali negatif 1. 4 dikali 15 dikali 7 berarti akan sama dengan 420. 4 kali 1 kali 2 berarti plus 8. 4 kali 4 kali negatif 1 berarti akan sama dengan negatif 16. Kemudian dikurangi dengan arah sebaliknya, yaitu 4 dikali 4 dikali 7, 4 dikali 1 kali negatif 1, dan 4 dikali 15 dikali 2. Ya, sekarang kita coba operasikan. 4 kali 4 kali 7 berarti akan sama dengan 112. 4 kali 1 kali negatif 1 berarti negatif 4. 4 kali 15 dikali 2 berarti akan sama dengan 120. Ya, sekarang kita operasikan. 420 ditambah 8 dikurangi 16 berarti akan sama dengan 412. Dikurangi 112 kurangi 4 tambah 120 berarti akan sama dengan 228. 412 dikurangi 228 berarti akan sama dengan 184. Sekarang kita cari nilai DZ. Berarti akan sama dengan koefisien dari variabel Z kita rubah menjadi konstanta yaitu 4, 15, dan negatif 1. Sehingga didapatkan 4, 2, 4, 4, 6, 15, kemudian 2, 2, negatif 1. Kemudian kita ulang lagi untuk kolom pertama dan kolom kedua. Kolom pertama yaitu 4, 4, 2, dan kolom kedua yaitu 2, 6, 2. Sekarang kita operasikan seperti tadi. Ya, sekarang kita kalikan silang. 4 dikali 6 dikali negatif 1. Kemudian 2 dikali 15 dikali 2. Setelah itu 4 dikali 4 dikali 2. Ya, mari kita operasikan. 4 kali 6 dikali negatif 1 berarti akan sama dengan negatif 24. 2 dikali 15 dikali 2 berarti akan sama dengan plus 60. Kemudian 4 kali 4 kali 2 berarti sama dengan plus 32. Kemudian kita kurangi arah sebaliknya. Arah sebaliknya yaitu 2 dikali 4 dikali negatif 1. Kemudian 4 dikali 15 dikali 2. Dan 4 dikali 6 dikali 2. Ya, sekarang kita coba operasikan. 2 dikali 4 dikali negatif 1 berarti akan sama dengan negatif 8. 4 dikali 15 dikali 2 berarti akan sama dengan plus 120. 4 kali 6 dikali 2 berarti akan sama dengan 48. Ya, sekarang kita sederhanakan. Negatif 24 tambah 60 tambah 32 berarti akan sama dengan 68. Dikurangi negatif 8 ditambah 120 tambah 48 berarti akan sama dengan 160. 68 kurangi 160 berarti akan sama dengan negatif 92. Sekarang kita telah temukan nilai D, dx, dy, dan dz. Berarti kita tinggal substitusikan saja ke persamaan. X itu akan sama dengan dx per d. Yang mana dx-nya itu adalah 92 dan d-nya itu adalah 92. Berarti 92 bagi 92 berarti akan sama dengan 1. Ini adalah nilai dari x-nya. Kemudian untuk mencari nilai y berarti akan sama dengan dy per d. Yang mana nilai D-nya adalah 184 per D-nya itu adalah 92. 184 dibagi 92 berarti akan sama dengan 2. Sekarang kita cari nilai Z-nya. Z-nya itu adalah DZ per D. Kita lihat nilai DZ-nya di sini berapa? Negatif 92 per D-nya itu adalah 92. Negatif 92 per 92 berarti akan sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita telah menemukan nilai X, Y, dan Z-nya. X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan negatif 1. Ya, jadi jangan lupa, untuk penyelesaian dengan menggunakan metode Sarus, kita tinggal kalikan saja ke samping. 4 dikali 6 dikali 7, berarti 168. Kemudian 2 dikali 1 dikali 2, berarti yang sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 4 dikali 2, berarti yang sama dengan plus 32. Kemudian kita kalikan dengan arah sebaliknya, yaitu 2 dikali 4 dikali 7 berarti yang sama dengan 56. 4 kali 1 dikali 2 berarti yang sama dengan plus 8. 4 kali 6 kali 2 berarti yang sama dengan plus 48.
Nah, sekarang tinggal kita operasikan. Yang kuning dikurangi dengan yang biru. Yang kuningnya itu adalah 204 dan yang birunya itu adalah 112. Berarti nanti nilai determinan dari D-nya itu adalah 92. Silakan putar ulang kembali video ini agar kalian bisa memahami materi yang telah Bapak sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakan langsungnya ke Bapak. Silakan kalian bisa cari sumber atau referensi lainnya agar wawasan kalian semakin berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.